Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Notianus Zega. Saya dari Ambulans Gawat Darurat 118. Saat ini kita masuk ke materi berikutnya, pembahasan materi biomekanika trauma. Kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan untuk pembahasan materi ini. Selama materi berlangsung, jika dari Bapak Ibu, teman-teman semua ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom Zoom. Atau nanti silakan dicatat dan kita diskusikan setelah presentasi materi ini. Silakan admin share materi. Baik, materi biomekanika trauma ini merupakan pembahasan materi yang harus kita kenali nantinya ketika praktikum inisialisme trauma maupun penanganan pasien sebenarnya ya yang mengalami pasien trauma. Ada beberapa yang harus dikaji, yaitu bagaimana riwayat terjadinya suatu trauma, dampak dari trauma tersebut, dan kira-kira apa tindakan yang harus kita lakukan. Skenario dari materi biomekanika trauma, pengemudi mobil yang menabrak separator busway datang ke rumah sakit dibawa oleh polisi. Keterangan dari polisi, mobil yang dikendarai sejenis sedan, airbag belum mengembang, kerusakan mobil bagian depan parah, kecepatan 55 km per jam. Nah, dari data yang kita dapat dari seorang polisi bahwa pasien ini mengalami trauma kecelakaan mobil. Nah, yang harus kita kaji adalah apa potensial cedera yang terjadi pada pasien tersebut berdasarkan riwayat. Berikutnya, cedera apa yang kemungkinan ditemukan. Nah, dari biomekanika trauma ini kita bahas ya satu persatu nantinya. Nah, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, kita semua dapat menjelaskan mekanisme cedera. Nah, ini mekanisme cedera merupakan proses terjadinya suatu trauma. Ya. Berikutnya dapat menjelaskan fase benturan. Ketika terjadinya suatu trauma, pengendara maupun penumpang di dalam mobil atau kecelakaan lainnya, ada beberapa fase yang harus kita kaji, seperti apa ketika jatuh atau menabrak atau ditabrak. Ya. Ketiga, mengetahui perlukaan yang diakibatkan karena trauma. Nah, ini nanti harus kita melakukan ya dari trauma yang terlihat pada pasien, dari riwayat sebelumnya, kira-kira apa akibat dari trauma tersebut. Terakhir, dapat menyiapkan tindakan yang akan dilakukan. Dari kasus yang kita dapat, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, angka kecelakaan sangat tinggi di Indonesia khususnya. 106.129 kejadian trauma. Dan trauma ini bervariasi, baik itu kecelakaan bermotor, sepeda, ya, sepeda motor, mobil, atau kecelakaan lainnya. Angka kematian karena kecelakaan 26.185 orang. Korban luka berat 22.558 orang. Korban luka ringan 121.550 orang. Kerugian material 226.833. Artinya di sini kasus trauma merupakan
penyebab kematian nomor 4 di Indonesia. Definisi dari biomekanika trauma merupakan suatu proses untuk memperkirakan pola cedera. Ya, mengira-ngira apa cedera terjadi pada pasien atau menduga-duga. Pola dan jenis cedera yang khusus berkaitan dengan mekanisme tertentu. Berikutnya, mengenali umur pasien yang kita tangani, ya, anatomi. Nah, anatomi ini pada semua manusia sama, tetapi yang berbeda adalah ukuran, ya, anatomis setiap pasien tersebut. Contohnya pasien anak dan dewasa, ya, ukuran dari anatomi tersebut yang berbeda-beda. Ya. Penggunaan alat keselamatan yang digunakan si pasien tersebut, apakah mengenakan sabuk pengaman atau alat pelindung lainnya. Energi yang diterima. Nah, ini nanti harus kita kaji dari data yang didapat sebelum, ya, selama penanganan di tempat kejadian sampai di rumah sakit. Prinsip umum dalam menangani pasien trauma. Tumbukan akan menimbulkan dampak antara tubuh dan benda lain. Ya. Pertukaran energi terjadi saat tumbukan. Artinya adalah ketika pasien mengalami trauma, ya, baik menabrak, ditabrak, maka kita harus kaji, ya, yang menabrak, ya, menggunakan kendaraan apa? Apakah truk, apakah minibus, atau mobil sedan seperti di skenario di awal. Kecepatan kendaraan tersebut. Ya. Berikutnya, ketika mengalami tumbukan, ya, korban di dalamnya apakah menggunakan alat pelindung, ya, apakah terlempar mengenai bodi mobil di interior atau keluar dari mobil tersebut. Nah, jadi di sini terjadi pertukaran energi dan mengakibatkan suatu trauma. Penilaian dan penanganan pasien trauma meliputi 3 fase yang harus kita kaji nantinya. Pertama, fase pra-kejadiannya seperti apa? Fase kejadian dan fase pos-kejadian. Nah, bahas satu persatu. Pada fase kejadian, di mana faktor yang dapat dipertimbangkan, korban tersebut umur berapa? Ya, apakah bayi, dewasa, atau geriatri? Ya, apakah wanita hamil atau wanita tidak hamil? Berat badan pasien. Karena nanti berpengaruh dengan pertukaran energi, ya, dan masalah pada setiap fisiologi dan anatomi tubuh. Pemakaian obat-obatan dan alkohol sangat mempengaruhi mudahnya terjadinya suatu trauma, terutama pada pengendara mobil maupun sepeda motor. Ya, ini merupakan human error, ya, tanpa mengendalikan suatu kendaraan tersebut. Riwayat pengobatan ini juga harus dikaji. Ada beberapa obat-obatan, ya, yang mempengaruhi gangguan fisiologi tubuh, ya, sehingga mudah terjadinya suatu trauma. Terakhir, penggunaan alat pengaman diri, ya, seperti helm, ya, helm, sabuk pengaman, atau dari mobil tersebut tersedia airbag. Ini sangat penting dari alat pengaman, ya, untuk meminimalkan terjadi suatu trauma. Pada fase kejadian, kita kaji, pertimbangkan, ya, arah dan kekuatan energi, ya, yang terjadi pada mobil maupun penumpang di dalamnya. Ya, terutama pada pengendara atau penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman, itu bisa mengakibatkan multiple trauma. Ya, terlebih lagi kalau mobil tersebut terguling dan penumpangnya keluar, ya, itu bisa mengakibatkan suatu cedera berat. Dampak ke tubuh akibat pertukaran energi seperti apa? Ya, nanti kita kaji dari cedera yang terjadi pada pasien,
baik dengan visual dan pemeriksaan fisik. Fase-fase tumbukan yang terjadi bila pasien merupakan pengendara. Jatuh atau penyebab lainnya, kita harus kaji apakah si pasien tersebut ya jatuhnya seperti apa. Ya. Pos kejadian, ketika terjadi suatu trauma, orang sekitar meminta bantuan dan respon time petugas ya setelah menerima suatu panggilan kegawat daruratan ya menuju ke pasien kira-kira berapa menit. Ya. Penanganan awal seperti apa? Apakah tepat? Apakah dilakukan oleh petugas medis yang berkompeten atau ditangani oleh orang awam sekitar, dan kita harus kenali penanganannya benar atau tidak. Ya, kondisi pasien tergantung dari layanan emergensi pra-rumah sakit khususnya. Ya, petugasnya berkompeten, alat prasarana medisnya lengkap, sehingga penanganan ke pasien lebih efisien. Ya, tujuan fasilitas kesehatan ini juga harus dipertimbangkan. Pastikan pasien ini stabil dari tempat kejadian dan evakuasi ke rumah sakit. Pilih rumah sakit, terutama rumah sakit pendidikan, di mana rumah sakit yang tersedia dokter bedah ya 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya, kenapa? Siapa tahu butuh tindakan lanjutan, maka langsung melakukan tindakan kepada pasien ya dengan cepat dan tepat. Kualitas sumber daya manusia di fasilitas kesehatan tersebut ya tentu diharapkan berkompeten ya sesuai dengan kebutuhan pasien. Sumber daya di fasilitas kesehatan harus lengkap juga. Trauma tumpul yang terjadi pada pasien ya, dapat mengakibatkan cedera yang dihasilkan karena adanya tekanan atau kompresi dan perubahan kecepatan, biasanya deselerasi ke bagian tubuh. Ya, artinya di sini Bapak Ibu, teman-teman, ketika si korban ini mengalami trauma tumpul, ya, trauma tumpul mengenai ya, bagian badan pasien itu merupakan trauma langsung, ya, tetapi bukan mengalami trauma bagian dengan visual, tetapi bisa mengalami trauma internal, ya, terutama pada regional tubuh yang terdapat organ vital, ya, bisa mengalami ruptur, ya, atau robekan pada pembuluh darah, ya, seperti perdarahan pada intrakarnial, ya, terjadi robekan pada paru sehingga nanti mengakibatkan pneumotoraks, ya, atau hematotoraks. Berikutnya trauma pada abdomen bisa mencederai hepar, gaster, limfa, ya, atau bisa terjadinya robekan pada usus. Bagaimana durasi, ya, kekuatan dan bagian yang terkena mempengaruhi cedera yang terjadi pada pasien. Nah, ini contoh tabrakan mobil, Bapak Ibu. Silakan perhatikan di sini. Ada beberapa jenis kecelakaan. Yang pertama adalah kecelakaan depan, ya, tabrakan, ya. Kedua, kecelakaan belakang, ya, ditabrak dari mobil belakang. Ketiga, ditabrak dari samping. Dan terakhir, mobilnya terguling. Benturan frontal, atau istilah lainnya head on, ya, di mana pada biomekanika trauma ini, ya, tumbukan pertama terjadi saat kendaraan pertama menabrak kendaraan kedua. Ya, bagaimana biomekanika traumanya? Kita kaji. Ya, apakah pasien ini menggunakan sabuk pengaman? Ya, bila tidak menggunakan sabuk pengaman, maka si pengendara maupun penumpang ya bisa terlempar ke depan. Nah, terlemparnya nanti ada beberapa fase yang harus kita kenali, apakah terlempar ke depan ke bawah atau ke atas.
Tumbukan kedua terjadi pada penumpang saat tumbukan pertama berhenti. Nah, korban di dalamnya bisa dengan fase down under atau up over. Ya. Nah, bagaimana pengaruh sabuk pengaman dalam pola cedera tabrakan frontal? Sangat penting untuk meminimalkan terjadinya suatu cedera pada pasien. Bila tidak menggunakan sabuk pengaman, ya maka kemungkinan besar mengalami multiple trauma. Nah, ini contoh pada fase down under pada penumpang atau pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, ya. Perhatikan tanda panah di sini, ya, di mana si pasien ini mengenai stir, ya, bisa bagian wajah, bagian toraks. Nah, untuk mengkaji dari trauma toraks, ya, atau bagian trauma face, kita kenali dari jenis kendaraannya, ya, apakah mobil sedan atau mobil truk. Apa perbedaannya di sini? Posisi setirnya. Mobil sedan atau minibus pada umumnya, posisi setir ini sejajar dengan toraks. Ya, ketika mengalami kecelakaan, maka tubuh terdorong ke depan dan menghantam toraks. Apa yang terjadi? Trauma langsung. Ya, trauma tumpul, bisa terjadinya fraktur kosta, fraktur klavikula, fraktur sternum. Apakah trauma langsung, ya, terjadinya memar, fraktur? Mungkin nggak terjadinya trauma internal? Mungkin. Ya, terjadinya mekanisme kompresi, robekan pada paru. Ya, berikutnya, si korban ini terdorong ke bawah dan ekstremitas bawah mengenai dashboard, terjadi trauma, dislokasi, ya, laserasi, ya, fraktur, ya. Apalagi kalau kekuatannya, ya, perubahan energi sangat tinggi, ya, bisa mengakibatkan fraktur kolum femur. Ya. Contoh pada mekanisme up over, si korban ini terdorong ke depan ke atas, ya, mengenai setir, ya, terus ekstremitas bawah juga mengenai dashboard, dan hati-hati pada mekanisme up over ini. Ya, kepala bisa mengenai kaca mobil depan, ya, dengan trauma langsung terjadi trauma kavitis, ya, dicurigai fraktur servikal, dan lebih berisiko lagi si korban ini terlempar keluar, ya, dan mengalami cedera tambahan, ya, tentu terjadinya multiple trauma. Berikutnya mekanisme benturan belakang, ya, tabrakan belakang. Ya, dari kasus ini di mana kendaraan pertama menabrak kendaraan kedua di depannya, yang terjadi pada si korban tersebut, ya, yang ditabrak, ya, posisi pertama adalah ketarik ke belakang. Nah, yang harus kita kenali di sini, si pasien ini atau si pengendara mobil ini memposisikan headrest atau sandaran kepala ini sesuai dengan posisi yang benar. Nah, posisi yang benarnya adalah sandaran kepala sejajar dengan oksipital. Ini meminimalkan terjadinya cedera servikal. Ya, tidak pada posisinya sejajar dengan leher, maka terjadi perubahan di mana kepala tertarik ke belakang dan terdorong ke depan. Ini merupakan gaya percepatan, ya, atau akselerasi. Apa yang terjadi pada pasien? Kemungkinan besar cedera pada servikal. Ya, nah ada kasusnya bullet vehicle atau dengan mekanisme deselerasi atau target vehicle. Ya, terjadinya gaya percepatan khususnya pada resiko fraktur servikal. Biomekanika trauma benturan samping lateral atau istilah lainnya T-bone, ya, di mana pengendara pertama menabrak kendaraan kedua, ya, di mana terjadinya pertukaran energi, ya, pada kendaraan kedua ini, ya, korban di dalamnya kemungkinan besar mengalami cedera satu sisi, ya, sisi terjadinya tabrakan, ya.
Nah, kita nilai dari kemungkinan besar cedera langsung pada kepala, ya, trauma kapitis, trauma servikal, trauma ekstremitas atas, ya, sisi yang sama dengan tabrakannya, ya, terus trauma toraks, abdomen, servikal, pelvis, ya, dan ekstremitas bawah. Nah, nanti kaji lagi, ya, cedera apa yang terjadi pada pasien dari kasus cedera dari samping. Biomekanika trauma rotasi. Nah, rotasi ini terjadi perubahan pada kendaraan tersebut, ya, berputar, ya, setelah terjadinya kecelakaan. Nah, dengan rotasi ini sering terjadi pada pertigaan atau perapatan, ya, di mana orang-orang yang tidak mematuhi lalu lintas, ya, lampu merah. Ketika ditabrak dari samping, baik depan maupun belakang, ya, mobil yang ditabrak ini berputar, dan yang terjadi pada pasien di dalamnya adalah resiko cedera baik pada, ya, dislokasi, ya, maupun fraktur pada servikal. Nah, dengan kasus ini terjadi diskus, ya, ancaman trauma spinal. Kenali lagi apa tanda-tanda dari trauma spinal. Kita nggak bisa dengan menilai visual, kenali dengan pemeriksaan fisik, ya, tanda-tanda dari trauma spinal tersebut. Biomekanika trauma kendaraan terguling atau istilah lainnya rollover, ya, di mana kendaraan ini setelah ditabrak, ya, terlempar, terguling, dan korban di dalamnya bila tidak menggunakan sabuk pengaman, ya, kemungkinan besar bisa meninggal di tempat, ya. Dengan kasus kecelakaan mobil terguling, ya, setelah tabrakan, ya, 77% korban terlempar keluar, ya, meninggal di tempat. Ya. Bila tidak meninggal di tempat, ya tentu si korban di dalam mobil tersebut mengalami cedera berat. Ya, kenali lagi nanti apa cedera yang terjadi pada pasien. Khususnya pada mobil, alat pengaman ada 3, ya, yang kita kenal. Pertama, sabuk pengaman, ya, safety belt, sandaran kepala, headrest, ya, dan yang ketiga, kantong udara airbag. Dari alat pengaman ini fungsinya hanya meminimalkan terjadinya suatu cedera, bukan menghindari, ya, si pengendara tersebut tidak terjadi suatu trauma. Ingat, hanya meminimalkan terjadi suatu cedera. Tetapi ada beberapa khususnya sabuk pengaman tidak posisi yang benar bisa mengakibatkan cedera pada pengendara tersebut. Ya. Di mana kecepatan lebih dari 60 km/jam, terutama terjadinya mekanisme kompresi pada abdomen. Ya. Apa yang bisa kita curigai di dalam? Kemungkinan bisa robekan pada usus, bisa terjadi robekan pada pembuluh darah, dan terjadi perdarahan masif. Ya, akibat dari tekanan dari sabuk pengaman. Sabuk pengaman posisinya pada kendaraan umum ada 3 titik dari pundak, ya, tergantung dari posisi joknya kanan atau kiri, ya, terus melintang ke bawah melewati klavikula, costa, sternum, ya, sampai ke titik bagian panggul kanan atau kiri. Ya, hati-hati dengan tekanan dari sabuk pengaman ini bisa menyebabkan baik itu fraktur, ya, bagian toraks maupun mekanisme kompresi, ya, pada organ internal. Nah, yang harus dipertimbangkan juga Bapak Ibu teman-teman, khususnya alat pengaman diri pada pengendara pada ibu hamil, ya, di mana ada pembesaran uterus, ya, dengan posisi sabuk pengaman ini dengan desain mobil pada umumnya tidak sesuai, ya, hati-hati bisa mencederai janin, ya. Nah, untuk meminimalkan cedera langsung pada janin, maka ada safety belt tambahan. Ya, safety belt tambahan ini yang kita bisa dapatkan dari toko-toko aksesoris lah, ya. Dapatkan dan kaitkan dari sabuk pengaman yang melintang di abdomen,
ya, bagian bawah, tarik ke atau kaitkan di bawah jok, ya, supaya menghindari melintang di atas abdomen. Berikutnya pada anak, ya, pada anak ini ketika menggunakan sabuk pengaman, desain sabuk pengaman dalam mobil ya tentu tidak sesuai dengan anatomi tubuhnya, ya, berisiko bisa melintang di bagian trachea. Nah, ketika melintang trachea ini hati-hati bisa terjadinya obstruksi jalan napas. Ya, bagaimana cara meminimalkan cedera pada sabuk pengaman ini pada anak kecil? Ya, tentu kita harus tambahin joknya, ya, supaya desain dari sabuk pengaman ini ke pengendara ya sesuai dengan posisi yang benar, ya, dari bahu, ya, clavikula sampai ke bawah. Posisi yang salah adalah bagian trachea. Terus bagian bawah juga ya harus posisi di bagian pelvis, jangan di abdomen. Ya, itu sangat berisiko terjadi cedera intraabdomen. Ketika menangani pasien yang masih terperangkap di dalam mobil dan masih mengenakan sabuk pengaman, hati-hati ketika melepaskan sabuk pengaman tersebut. Ya, dikarenakan dari tekanan sabuk pengaman ini bisa menyebabkan perdarahan internal, ya. Ketika terjadi perdarahan internal dan sabuk pengaman yang masih terpasang pasien merupakan tampon. Ketika dilepas, itu bisa ancaman pada pasien terjadi perdarahan masif, ya, di internal. Ya, jadi pertimbangkan apa tindakan berikutnya. Sandaran kepala, posisi yang benar adalah di oksipital, jangan sejajar dengan servikal. Ya, bila sejajar dengan servikal bisa menyebabkan yang tadi target vehicle, ya, atau terjadinya cedera akselerasi, ya, fraktur servikal. Oke, terakhir airbag. Airbag ini sama fungsinya meminimalkan cedera, tetapi ada beberapa kasus, ya, ketika airbag ini mengembang bisa menyebabkan cedera pada pengendara tersebut, terutama pada yang menggunakan kacamata, ya, ketika tekanan dari airbag tersebut mengenai wajah pasien bisa menyebabkan kacamata pecah dan melukai mata, ya. Dan hati-hati juga ketika airbag ini mengembang, ya jangan menghindar dari airbag tersebut. Ketika menghindar berada di sisi samping, ya itu sangat berisiko bisa terlempar ke samping dan menyebabkan cedera lebih serius lagi. Oke, berikutnya biomekanika trauma pada kecelakaan sepeda motor. Nah, kecelakaan sepeda motor ini ada beberapa kasus yang kita temukan, ya, baik ditabrak maupun menabrak, ya. Ketika menabrak atau ditabrak, ya, si korban ini jatuh dari motor ke samping. Ini kecelakaan frontal. Pada kasus ini yang harus dipertimbangkan adalah ketika menabrak, si korban ini tentu, ya, stangnya ini bisa kanan atau ke kiri. Nah, hati-hati pada stang. Ujung dari stang ini bisa mengenai baik toraks maupun abdomen. Terjadinya cedera langsung dan bisa cedera organ internal. Ya, kenali nanti dari bekas dari benturan dari ujung stang ini, ya, bila ada, ya harus curigai, ya, cedera internal. Ditambah lagi si korban terlempar ke atas mengenai contohnya mobil dan terlempar ke bawah. Ya, tentu traumanya lebih dari satu, ya, merupakan multiple trauma. Berikutnya kecelakaan di mana korban terseret dengan satu sisi, ya, dan kadang motor ini terlempar jauh dari si pengendara. Dan kasus ini ancamannya adalah cedera pada jaringan lunak, ya, dengan satu sisi, terutama pada pakaian yang dikenakan si pasien tersebut tipis, ya, tidak menggunakan tidak menggunakan jaket yang tebal atau celana pelindung, kan ada beberapa, ya, rider itu kan ada pelindung bagian, ya, persendian, bagian lutut, ya. Berikutnya pengendara motor ditabrak oleh mobil.
Nah, ketika ditabrak mobil, kenali yang menabrak itu mobil sedan, minibus, atau truk. Kenapa harus kita kenali? Karena posisi dari depan mobil itu ya sejajar cedera yang terjadi pada pasien nantinya. Bila minibus ya bagian bodi depan itu sejajar dengan bagian bawah ya pelvis, abdomen. Ya, kemungkinan besar terjadi cedera serius pada bagian ekstremitas bawah, pelvis, abdomen, dan korban terlempar mengalami cedera tambahan. Bagaimana kalau ditabrak dengan truk? Bodi truk depannya ya dari bawah ke atas sangat tinggi ya. Kalau kita posisi berdiri ya sepanjang dari ketinggian kita ya dari kap mobil tersebut. Ya, bisa dari ekstremitas bawah sampai kepala mengalami cedera serius. Oke, benturan frontal ini ya tadi yang saya sampaikan ketika menabrak maka si korban bisa nyangkut di bagian stang atau ujung stang ini bisa mengenai bagian abdomen atau toraks ya terjadi cedera serius. Ada beberapa sepeda motor yang dilengkapi airbag. Ya, tentu motor-motor yang harganya lumayan mahal ya. Tapi kalau motor yang kita kendarai di Indonesia ya, saya rasa tidak ada ya yang dilengkapi dengan airbag. Benturan angular, ya, di mana si korban ini terlempar ke samping tadi, ya, mengalami trauma di satu sisi, dan ditambah lagi kalau korban terguling, ya, mengalami cedera tambahan. Nah, ada beberapa tadi kasus, ya, terlempar, jatuh, samping, ya, mengalami cedera jaringan lunak, ya, dengan kasus lying the motorcycle down. Nah, kalau kita perhatikan dengan kasus kecelakaan ini terjadi di lingkungan, ya, dengan kecepatan tinggi, ya, dan mengalami kecelakaan jatuh, ya, motor terlempar ya ke depan, bahkan yang sudah terlatih, yang motornya langsung dilepas, ya, terus, nah si korban tersebut ya terseret, ya kemungkinan mengalami cedera serius bagian sisi ya, sisi yang mengalami cedera tersebut, baik kanan maupun kiri. Oke, berikutnya biomekanika trauma pejalan kaki. Pada kasus trauma pejalan kaki, ya, sering terjadi ketika menyeberang jalan lalu lintas ya, ketika si korban ini ditabrak baik sepeda motor maupun mobil, ya, kenali yang menabrak kendaraan apa. Sama seperti yang tadi, apakah mobil sedan, apakah minibus, truk, atau motor. Berikutnya, yang menabrak kecepatannya berapa kira-kira. Ya, yang terjadi pada korban ini ketika ditabrak, ya, maka si korban ini terlempar, ya, mengenai benda-benda sekitarnya, trotoar atau ada pohon, tembok, ya, atau si korban ini ketika ditabrak terangkat ke atas, ya, mengalami benturan pada bodi mobil dan jatuh. Itu merupakan multiple trauma. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, dimanapun kita berada sangat berisiko terjadinya kecelakaan. Ya, jangankan yang sepeda motor, mobil ya, ada beberapa kasus yang lagi viral ya, sepeda ya, ketika berada di jalan ditabrak baik motor maupun mobil, ya ada yang mengalami cedera ringan, sedang, berat maupun meninggal di tempat. Ya. Biomekanika trauma berikutnya yaitu trauma tembus atau tusuk. Nah, pada trauma tembus ini mengenai tubuh ya, di mana benda tajam mengenai tubuh dan berisiko melukai jaringan lunak dan organ internal. Dari kasus ini kenali pelakunya siapa. Kenapa? Karena dari cara memegang benda tajam tersebut ada yang saya kenal ya dari gambar tersebut ada dua.
Ada bagian bawah seperti cara megangnya seperti ini, ya, di mana posisi yang memegang ini sangat terlatih. Ya, kalau kita kenali mempelajari lagi bela diri, ketika memegang benda tajam melukai lawannya, ya ini sangat berisiko karena ini bisa mengarah ke semua arah. Contohnya, ketika menusuk korban dari atas bisa mengarah ke bawah. Kenali dari luka tembusnya ini, ya, ketika dari atas ke bawah ya bisa terjadi robekan, ya, baik pada jaringan lunak maupun organ internal. Terus bisa ke atas, bisa ke samping, bisa kanan kiri. Ya, ini sangat beresiko dan terjadi cedera berat ya dengan posisi cara memegang benda tajam seperti ini. Nah, kalau posisi ini hanya mengarah satu arah dari bawah ke atas. Ya, kenali dari mekanisme si korban ini cara memegang benda tajam tersebut. Ya. Nah, bila benda tajam masih nempel di tubuh pasien, pastikan benda tajam tersebut jangan lepaskan. Ya, karena berisiko terjadi perdarahan masif. Ya, benda tajam tersebut fungsikan sebagai tampon. Ya, tetap pertahankan. Ya, tetapi meminimalkan pergerakan dari benda tajam tersebut dengan pasang kasa, ya, fiksasi dengan baik. Ya, kapan dilepaskan benda tajam tersebut? Sebaiknya di atas operasi. Ya, ketika nanti siap tindakan lanjut, ya, operasi dan dicurigai ya cedera internal, ya kita bisa nanti melakukan tindakan lebih cepat dan tepat. Oke, luka tembak disebabkan oleh senjata api. Nah, senjata api ini ada dua ya, umumnya kita kenal, ada pistol ya dan laras panjang. Dari jenis senjata api ini kita bisa menduga kedalaman luka, diameter dari luka tembus tersebut. Ya, umumnya pada senjata api pistol, di mana proyektilnya ujungnya tumpul. Ya, pada proyektil tumpul, ketika mengenai korban, ya, mengalami kerusakan pada jaringan lunak, dan umumnya proyektil ini nyangkut di dalam, ya, nyangkut di jaringan lunak. Ya. Tetapi bila terjadi luka tembak di bagian abdomen, bagian toraks atau bagian kepala, ya bisa mematikan, si korban bisa meninggal di tempat. Ya. Bila senjata laras panjang, ya, di mana proyektilnya ujungnya lancip, ya, hati-hati pada proyektil ujungnya lancip, ya, itu bisa mengalami kerusakan hebat, ya, mengalami kerusakan bagian internal, diameternya sangat besar, dan proyektilnya bisa keluar ya masuk dari depan keluar ke belakang atau ke samping ya. Nah, terjadinya perubahan kavitasi disebabkan oleh proyektil ini yang menyebabkan cedera serius ya pada internal. Itu nanti yang harus dikaji ya. Kedalaman luka tembusnya, diameternya, apakah ada luka tembus ya ke belakang atau ke samping ya. Terus yang menembak apakah menggunakan senjata api seperti pistol atau laras panjang ya, laras panjang yang sering digunakan oleh BRIMOB maupun TNI. Biomekanika trauma ledakan. Nah, ledakan ini lagi rame-ramenya di Indonesia ya, kasus teroris. Yang lainnya ledakan tabung gas ya atau ledakan lainnya. Dengan kasus ini di mana si korban mengalami cedera, ada beberapa kasus ya, dengan kasus primer ini ya, primary korban mengalami cedera akibat dari gelombang yang dihasilkan ledakan tersebut. Apa terjadi pada pasien? Cedera organ berongga seperti paru ya. Berikutnya gendang telinga. Ya, bisa terjadi ruptur pada gendang telinga, ya, ruptur pada retina, ya, cedera pada abdomen, ya. Ini yang dihasilkan oleh gelombang ledakan tersebut yang mengenai
korban yang dekat dengan ledakan. Berikutnya, secondary. Nah, dengan kasus secondary ini di mana dari fragmen ledakan tersebut entah ada benda tajam atau benda lainnya yang berhamburan ke udara dan mengenai korban di sekitarnya. Ya, bisa mengalami laserasi, bisa mengalami luka terbuka, ya, mengalami trauma tumpul. Tertiary, terjadinya si korban ini terlempar dan mengenai benda sekitar, ya, mengalami fraktur, laserasi, dan mengalami trauma internal. Quaternary, ya, quaternary, ya, di mana terjadinya ledakan menghasilkan api dan korban mengalami luka bakar. Binary, ya, ini cedera tambahan ya Bapak Ibu yang dihasilkan dari ledakan. Yang terakhir adalah terjadinya gangguan atau trauma psikolog, ya, pada pasien yang mengalami kasus ledakan. Ketika sembuh, ya, ada dampak dari ledakan tersebut, ya, sudah diperbolehkan pulang, ya, dan masih merasa takut keluar rumah, ya, akibat dari riwayat terjadinya ledakan dari ledakan tersebut. Dari skenario awal sama, saya bacakan ulang. Pengemudi mobil yang menabrak separator busway datang ke rumah sakit dibawa oleh polisi. Keterangan dari polisi, mobil yang dikendarai sejenis sedan. Airbag belum mengembang. Kerusakan mobil bagian depan parah. Kecepatan 55 km per jam. Nah, pertanyaannya, apa potensial cedera berdasarkan riwayat dari kasus ini? Ya, potensi yang terjadi pada pasien, kemungkinan besar si pasien ini mengalami trauma bagian atas, ya, bisa mengalami resiko cedera servikal. Berikutnya, kalau tidak menggunakan di sini tidak ada keterangan menggunakan sabuk pengaman. Ya, kita beranggapan aja si korban ini tidak menggunakan sabuk pengaman ya. Oke. Bisa mengalami cedera langsung ke setir. Ya, cedera langsung, memar, fraktur, terjadi robekan pada abdomen. Pada paru. Nah, hati-hati ketika terjadi cedera pada toraks, ya. Pada saat terjadi suatu trauma, si korban tersebut, ya, dengan respon tubuh menarik napas. Ya, ketika menarik napas, paru-paru terisi udara. Ya, dan langsung terjadi trauma. Nah, dengan perubahan energi bisa terjadi robekan pada paru-paru. Ya, apa yang terjadi? Udara dari paru-paru masuk ke rongga pleura, semakin lama semakin bertambah, terakumulasi, dan terjadi kasus pneumotoraks. Atau pada pengendara truk, ya, posisi setirnya sejajar dengan abdomen, cedera pada organ internal abdomen. Ya, berikutnya bisa mengalami cedera pada ekstremitas bawah, ya, patella, fraktur pada femur, ya, fraktur kolum femur, ya. Berikutnya cedera apa yang kemungkinan ditemukan? Nah, itu yang harus kita kaji nantinya. Ya, bagaimana kalau pasien ini masih berada di mobil, ya, belum dievakuasi keluar? Apakah perlu fiksasi di dalam mobil sebelum dipindahkan? Sangat perlu. Ya, sebaiknya pasang dulu nekolarnya. Ya, pasang nekolar, terus fiksasin kepala ketika dipindahkan ke LSB. Ya, ada salah satu petugas nanti yang memegang kepala pasien. Ya, posisikan inline dengan spinal. Ya, nanti ketika dipindahkan baru melakukan tindakan ke pasien. Pastikan lingkungan aman. Itu sangat penting. Ya, pastikan lingkungan aman. Kemungkinan mobil bisa meledak, ya, dan bisa mengalami cedera baik pada pasien maupun penolong. Baik Bapak Ibu, teman-teman, kurang lebih
pembahasan materi ini. Bila ada pertanyaan, kita bahas setelah materi ini. Ya, saya pastikan Bapak Ibu pelajari riwayat terjadi suatu trauma, kenali cedera yang terjadi pada pasien, ya, dan lakukan tindakan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritas yang ada pada pasien. Saya akhiri untuk pembahasan materi biomekanika trauma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.